Silakan duduk saudara. Halo, apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Pendeta Carlos Tobing MTH CFG. Ya, puji Tuhan. Hari ini ada 7 pendeta yang hadir di tempat ini. Luar biasa karena kedatangan banyak. Bapak Ketun. Hari ini puji Tuhan kita boleh dilayani hamba Tuhan ini, dan judulnya agak berat, saudara, temanya bertahan atau menghidupi proses, saudara. Sengaja saya ambil tema ini karena tema ini cocok bagi hamba Tuhan ini, saudara. Jadi hamba Tuhan ini adalah teman saya waktu kuliah atau pelayanan di Nehemia. Kita membuka pelayanan itu berdarah-darah, saudara. Ada saksi hidup Bapak Pendeta Alex Remengan dan Ibu yang kami hormati, dan hamba Tuhan ini sampai di rumah Tuhan, sampai ke bawah-bawah. Seperti prosesnya begitu luar biasa, terutama proses dalam jodoh. Luar biasa kan? Dalam mencari rezeki juga, sampai kalau nggak salah saya sampai melihat hambatan kumbal, saudara, ngecek, saudara, Jakarta, saudara. Itu habis-habisan dari, mohon maaf, punya miliaran, saudara, sampai turun ke bawah, saudara. Ya seperti, tapi ketika proses itu dialami, saya melihat ketika dia setia kepada Tuhan dan segala sesuatunya, Tuhan pulih-pulihkan semua kehidupannya, karirnya, saudara. Di cabang yang kolobang kita, saya megang area meja sini sudah pusing kepala saya, saudara. Apalagi megang cabang di Jakarta, kompetitor, banyak produk saingan dan sebagainya. Dia masih eksis, saudara, perbankan, saudara, dan sebagai bankers, saudara. Di pelayanan ada saksi hidup Pak Ketun, dan beliau adalah sekunya, saudara. Misi mode yang cukup luar biasa dipakai Tuhan dalam kerasulan, saudara. Dan saya percaya biarlah kita menangkap api yang dibagikan oleh hambanya hari ini, terutama mahasiswa. Mungkin kau sakit-sakit hari ini, mungkin lajang, susah cari jodoh sama seperti hambanya. Tapi ingat, kalau kita setia dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan, Tuhan gak buta, Tuhan gak mati. Tuhan lihat semua. Tapi Tuhan itu lihat hati kita. Adakah kemurnian, adakah ketulusan? Ya, firman Tuhan ini akan dibagikan oleh hambanya. Ya, saya percaya ini belum menjadi berkat. Amin. Amin. Dari semua. Silakan. Shalom. Puji Tuhan. Izinnya buka masker. Haleluya. Setelah sekian lama tidak ke Pekanbaru, akhirnya. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Yuandi. Jadi saya tidak mengurangi waktu saya menyampaikan firman. Sesi perkenalan sudah selesai. Haleluya. 7 pendeta. Iya, banyak pendeta ternyata lah. Haleluya. Jadi saya gak jadi dibully Pak nanti habis pulang ini. Ada teman. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Saya dikasih tema hidup dalam prosesnya Tuhan. Pak Yuandi berapa hari lalu WA ke saya tema ini. Yuk kita buka bersama-sama dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Oke, saya sebelum masuk ke sana kita coba sama-sama. Keyboard. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap setia. Waktu Tuhan, apa saudara? Kasih
maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2 Bapak Ibu. Dan tidak ada firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat 4. Firman-Mu didengarkan, maka akulah yang akan beriman. Aku akan menganiaya engkau supaya engkau memberitahukan. Ya, poinnya di ayat 5 ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Enak. Oleh sebab itu aku mencatat perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam detik dan aku. Wow, keren banget ini firman-nya. Kalau dikatakan tadi di ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan apa? Katanya. Melakukan segala sesuatu dan tidak ada apa? Yes. Ya, Bapak Ibu membacanya di pasal 42 di penghujung. Coba mulai dari pasal 1. Ya, bagaimana kata kalimat di penutup dari kitab Ayub ini bisa dia menyimpulkan ketika Ayub berurusan sama Tuhan, dia bisa berkata kepada Tuhan bahwa aku tahu tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal kepada siapapun yang percaya kepada dia. Apa katanya sekali lagi? Dan tidak ada rancangannya yang gagal. Bahwa orang yang berjalan bersama Tuhan, ya, dia meyakini bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin, bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Ya, tapi saya nanti akan bawa saudara ke teks ini pada kesimpulan daripada khotbah ini. Ya, tapi saya buka sedikit dulu pemahaman kita. Saya just reminder about Ayub history, ya. Ayub itu dia bagaimana seorang yang sangat saleh hidupnya, dan di dalam kesalehannya tadilah dia mengalami berbagai macam rupa pencobaan. Ya, dari orang yang sangat kaya, yang sangat terhormat, memiliki keturunan anak laki-laki, anak perempuan, kekayaan, kejayaan, dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, dan sampai akhirnya semuanya habis lenyap. Ya, itu seperti lagu dalam Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi apa dikatakan? Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Ya, ini benar-benar terjadi kepada Ayub. Ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada kurang dari penderitaan Ayub. Ya, dia selesai semua, keturunannya meninggal, anaknya meninggal, orang yang paling dia percaya dalam hidupnya yaitu istrinya pun meninggalkan dia. Kesehatannya pun selesai. Ya, apalagi nggak selesai, temannya pun, sahabatnya pun. Sesi terakhir daripada penderitaan Ayub tadi, temannya, sahabatnya meninggalkan dia. Ya, rekan sepelayanan Ayub. Ya, rekan sepelayanan Ayub. Ini nggak benar nih Ayub nih, katanya. Ini berarti selama ini kesalehannya palsu. Ini ada yang terselubung, ada yang sembunyi-sembunyiin. Akhirnya rekan-rekannya Ayub ini sampai kepada kesimpulan bahwa Ayub ini benar-benar dikutuk Tuhan. Ya, sampai akhirnya dia ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Ya, kembali ke topiknya, hidup dalam prosesnya Tuhan. Tujuan utama kita diproses oleh Tuhan. Efesus 4:13-15. Ya, ini tujuan utama kita diproses oleh Tuhan. Buka dulu Efesus 4 ayat 13-15. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa saya meyakinkan engkau yang duduk di sini dan yang mendengarkan juga lewat media sosial yang ada,
Engkau dan saya tidak pernah lepas yang dari namanya proses. Ya. Kalau engkau sampai saat ini tidak pernah mengalami yang namanya proses yang begitu sukar dalam hidupmu, ya, dari engkau lahir sampai engkau dengan ini, engkau tidak pernah mengalami kesukaran, silakan tinggalkan ruangan ini atau matikan, berhenti menonton media sosial ini. Khotbah ini bukan untuk saudara. Ya. Kalau engkau pernah mengalami seperti yang aku pernah alami, walaupun mungkin kejadiannya tidak persis sama, kalau engkau banyak mengalami kesukaran hidup, dan engkau sekarang sedang gelisah, dan bahwa engkau sekarang sudah hampir-hampir di titik nadir, ya, seperti di ujung tanduk nasibmu, perkaramu, apapun yang menjadi pergumulanmu, dengar dengan baik. Ya, Tuhan punya rencana atas setiap apa yang kau alami saat ini. Kita dengarkan apa dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 13, berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang apa? Tentang anak Allah. Ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan sehingga kita bukan lagi apa? Kita bukan lagi yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Kristus. Haleluya, yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara terkasih, tujuan utama kita mengalami proses hari ini, dengar dengan baik. Tujuan utama engkau mengalami kesukaran dalam hidupmu saat ini, supaya apa? Supaya kita mencapai kedewasaan yang penuh, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Supaya tingkat kedewasaan kita, tingkat pengenalan kita, level kedekatan kita dengan Tuhan itu sampai kepada titik yang Tuhan inginkan. Tetapi itu tidak otomatis. Engkau bisa mundur dari proses itu. Engkau bisa putar balik dari proses itu. Dan engkau boleh lari dari proses itu. Pilihan ada di tanganmu. Tetapi ingat, engkau tidak akan pernah masuk ke dalam teks ayat 42. Engkau tidak akan pernah berkata, aku sekarang tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. No. Kalau Anda tetap mengeluarkan statement itu hanya only lip service. Hanya permainan lidah saudara saja. Tapi tidak keluar dari sebuah kedalaman batin. Karena engkau mengalami Tuhan lewat sukarnya persoalan hidupmu. Ya, saya pikir saya tidak akan cukup waktu menyaksikan bagaimana Tuhan proses hidup saya. Ya, cukup aja garis besar umumnya yang disampaikan gembala saudara tadi. Begitu banyak, begitu suka, termasuk dalam jodoh tadi. Haleluya. Ada yang berat jodoh di sini? Ada yang berat jodoh, berat badan mungkin ada. Kayak saya, badannya berat sehingga membawa keberuntungan. Iya, karena kan lagi musim angin. Jadi kalau saya jalan, saya nggak perlu pegangan, nggak akan diterbangkan angin, karena berat. Haleluya. Ya, silakan senyum yang badannya kokoh kayak saya. Kita satu klub. Haleluya. Ya. Saya suka berteman dengan orang-orang yang gemuk karena kita pasti akan sering-sering makan. Kalau orang yang kurus, sebentar dia kayak satpol PP, suka melarang-larang. Haleluya. Oke, kembali ke sini. Tujuan utama proses masalah apapun itu namanya yang engkau sedang alami sekarang, apa dikatakan dalam Efesus 4:13 tadi, katanya supaya apa? Kita mencapai apa? Kedewasaan penuh, ya, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pak, bagaimana ukuran saya dewasa atau belum? Selagi ada proses engkau hadapi,
selesai kedewasaanmu. Terus. Dan engkau akan terus didewasakan, dibawa dari satu pengenalan kepada pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan, kepada pengenalan yang lebih dalam lagi bersama Tuhan, sampai engkau masuk kepada titik di mana engkau dengan Tuhan sudah menjadi satu. Tidak ada yang lebih bernilai tinggi selain Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau masih mempunyai nilai yang lebih tinggi, yang engkau anggap lebih berharga selain kehadiran Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan terus diproses. Roh yang Tuhan taruh di dalam dirimu dan di dalam diriku diinginnya dengan cemburu. Engkau tidak bisa mencintai dunia ini dan mencintai Tuhan. Ya, percaya atau tidak ada orang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Engkau dan saya harus pilih salah satu. Ikut Tuhan atau ikut dunia. Ya, ikut Tuhan Pak, cicip-cicip dunia dikit. Ya, saat engkau cicip-cicip dunia dikit, engkau almarhum, kau nggak sampai ke rumah Bapa. Engkau tidak akan bertemu dengan orang-orang kudus di langit baru dan bumi yang baru. Ya, memang bahasanya itu sangat ringan. Saya ikut Tuhan tapi cicip-cicip dunia sedikit. Ya, tetapi ketika engkau cicip-cicip, selesai nafasmu, tu dia nama ho, kemana kau akan pergi? Ya, hati-hati saat cicip-cicip. Bermula dari cicip-cicip ini banyak orang tergelincir, Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda cicip-cicip ya di dalam pernikah banyak yang terpleset. Nah, kalau Pak terpleset yang enak, ya kalau belum ketahuan, ya hati-hati Bapak Ibu. Engkau dipercayakan apa? Dipercayakan uang oleh siapapun itu. Engkau cicip-cicipin sedikit yang bukan bagianmu dari uang yang dipercayakan itu. Ya, tinggal tunggu waktunya selesai karirmu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mau mengatakan, selagi ada nafas di dalam dagingmu, tidak akan pernah berhenti persoalan hadir. Jadi tidak perlu menghindar-hindari persoalan, jalani saja. Karena apa? Karena setiap proses atau kesukaran ada masanya. Ya. Dan setiap masa mempunyai kesukarannya sendiri juga. Oke? Setiap proses dan kesukaran yang engkau dan saya alami ada masanya. Itu tidak akan abadi. Dan setiap masa waktu yang akan kita jalani ke depan juga punya prosesnya sendiri, punya kesukarannya sendiri. So, don't lebay. Jangan lebay dengan masalahmu. Jangan engkau umbar-umbar masalahmu, kau agung-agungkan masalahmu, seolah-olah hanya engkau yang punya masalah di dunia ini, orang lain tidak. Ya Pak, enak Bapak ngomong. Masalah saya tentu tidak serumit Bapak punya masalah. Kalau saudara lihat saya senyum, bukan berarti saya tidak punya masalah. Saya punya masalah, tapi saya memilih tersenyum. Hanya itu bedanya. Ya mungkin kalau saudara terlalu banyak curhat sana sini, saudara lupa tersenyum. Ya, curhatan terbaik ketika engkau mengalami kesukaran proses, curhatan terbaik hanya dengan lutut, bukan dengan mulut. Ngerti di situ? Ya, ketika engkau banyak sekali masalahmu, silih berganti, ya, tak selesai-selesai. Kalaupun selesai, hampir-hampir selesai, datang lagi yang baru. Jangan mulutmu yang banyak berbicara, lututmu lah yang banyak nempel ke lantai. Ya, bahkan kalau lututmu tidak sanggup lagi nempel ke lantai, jidatmu juga boleh nempel ke lantai. Sampai tiara engkau di hadapan Tuhan. Bahkan engkau tidak perlu berkata-kata di hadirat Tuhan. Air matamu lebih dari 1000 bahasa yang bisa kau ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengerti dan menampung setiap tetes air mata.
dalam firman. Kalau di dalam firman-Nya tadi ukuran air matamu sudah genap, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalahmu dengan cara yang heran dan ajaib. Haleluya. Jangan saudara menangis di depan orang. Kalau orang itu benar, kalau orang itu tidak benar, ya orang rohani pun bisa menduga-duga. Ya, orang rohani yang paling bahasa rohani yang kalau dengar curhatan orang punya masalah, dia pasti sedang menuaikan ketakutan. Itu tuh duga-duga. Makanya lebih enak lutut yang nempel ke lantai. Jangan mulut yang ngomong ke telinga orang lain. Ya, kalau memang kita perlu sesama sahabat berbicara, tapi nggak perlu banyak-banyak kepada banyak orang. Ya kalau gembala saudara bisa percaya 100%, silahkan berbicara kepada gembala saudara. Jangan ke banyak-banyak orang. Ya nanti advice-nya beda-beda, saudara pusing sendiri. Ya, udah percaya aja dengan omongan saya. Saya juga pernah melakukan hal itu, pusing saya. Benar saudara, pusing. Kalau terlalu banyak cerita ke orang lain masalah kita, ya kalau cerita kepada 2 orang, dia jelas 2 nasihatnya, benar? Ya kalau kau berbicara kepada 5 orang, nasihatnya semua sama, berarti itu dari Roh Kudus. Berarti kau bercerita kepada orang yang tepat. Ya kan? Ya bayangin 5 orang berbeda mengatakan hal yang sama. Ya kemungkinan besar itu, kemungkinan besar. Itu pesan Tuhan. Ya kan? Kalau engkau bercerita kepada 3 orang, 3 jawaban yang berbeda, ayo. Waktu udah habis bercerita. Ya kan? Waktumu udah habis bercerita. Dan engkau waktumu berdoa berkurang. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, percaya, musim akan pasti selalu berganti. Ya, kasih Tuhan akan tetap abadi. Ya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bayangkan burung di udara aja dipelihara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ini teksnya bagus. Tuhan selalu menolong. Ya, Dia selalu apa dikatakan? Selalu menjaga. Amin. Yes. Selai bidangmu. Ya, akan pernah jatuh. Tanpa Tuhan ketahui. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku sampai kapan? Seumur hidup. Seumur hidup saudara, sampai bertemu Tuhan, Tuhan pasti tolong dan pelihara selama engkau percaya dan engkau berjalan bersama Tuhan. Dia adalah sahabat yang paling jujur. Ya, jangan engkau meyakini apa yang engkau bisa pegang saat ini. Ya, firman berkata uang itu adalah mamon yang tidak jujur. Jadi jangan percaya dengan apa yang bisa engkau sentuh. Ya, percayalah apa yang tidak bisa engkau sentuh dan lihat. Siapa itu?
Tuhan Yesus sahabat yang sejati, berjalanlah bersama Dia. Ya, itu udah paling tepat, saudara. Ya, oke, kita masuk kepada, ya, jika kita berhasil melewati proses yang Tuhan kehendaki, ya, jika kita berhasil melewati proses yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu dan dalam hidupku, apa yang terjadi? Saya bisa akan share 3 hal. Yang terjadi pertama adalah yang paling penting, karaktermu berubah seperti karakter Kristus. Ini dia. Ya, kalau engkau dan saya mampu bertahan, mampu melewati dan sabar menjalani proses demi proses, tahap demi tahap daripada kesukaran, kesulitan masalah itu, engkau sedang menuju kesempurnaan. Karaktermu akan terus dimurnikan seperti Kristus, sehingga ketika engkau lewat, bukan namamu lagi yang disebut orang, tetapi orang sudah mengenal Kristus di dalam dirimu. Maka sebutan Kristen itu pantaslah bagi engkau, karena sebutan Kristen itu adalah sebuah ejekan, karena pengikut Paulus pada saat itu mirip seperti Kristus. Ya, Kristen itu adalah sebuah ejekan awalnya, karena orang-orang yang menerima Injil yang disampaikan Rasul Paulus, kelakuannya mirip Kristus. Tetapi banyak orang zaman sekarang ini bangga-bangganya Kristen tapi selingkuh, bangga-bangganya Kristen tapi korupsi. Kapan Yesus mempunyai teladan seperti itu? Hello, Yesus tidak pernah teladankan itu kepadamu dan kepadaku. Lalu siapa yang kau tiru? Ganti ku KTP, Jo. Jangan kasih ku Kristen. Malu. Ya, 1 Petrus 1 ayat 7. Kalau engkau setia menjalani proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi untuk engkau alami, engkau akan mirip seperti Kristus. Ini maksud semuanya itu ialah membuktikan apa? Membuktikan apa? Yang jauh lebih tinggi nilainya dari apa? Lebih tinggi nilainya dari yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Dan apa dikatakan? Padahal Yesus Kristus menyatakan dirinya, ya, Roma 5 ayat 3 saya paralelkan teks ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Speednya ditambah ya, Roma 5 ayat 3, ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan haleluya. Saya paralelkan satu lagi, Yakobus 1, 2 dan 3. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Haleluya. Wow, keren ini saudara. Ya. Jadi saya hanya mau memastikan setelah saudara selesai mendengar khotbah ini, dan setelah saudara selesai tonton ini live atau nanti siaran tundanya, ya, saudara sangat bersyukur. Saudara orang-orang yang sangat bersyukur ketika diproses Tuhan. Saudara tidak lagi orang yang suka mengeluh dengan segala persoalan hidupmu. Ya, goal daripada engkau mendengar khotbah ini supaya itu, ya, karena Tuhan sangat sayang kepadamu. Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi fotokopinya di dunia ini. Amin. Lah, kita kan akan serupa dengan siapa yang kita kagumi, benar nggak? Ya, kita akan menjadi serupa dengan siapa yang kita kagumi. Ya, kalau seorang anak mengagumi ayahnya, maka
sifat dan karakternya akan mirip dengan ayahnya. Oh mirip, ada yang bilang mirip. Puji Tuhan. Kalau engkau mengagumin tokoh siapa misalnya, lu suka sama Bill Gates contoh, saudara suka sama Bill Gates, saudara apapun yang dilakukan Bill Gates saudara mulai ngikutin, gaya berpakaiannya dan segala macam. Ya puji Tuhan, entar saudara juga kekayaannya juga akan ngikutin. Nah, karena saudara dan saya mungkin sudah mengagumi tokoh lain lebih dari kekagumanmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan izinkan proses. Nih berproses nak. Kau harus meniru caraku menyelesaikan setiap masalah. Karena setiap masalah yang kita hadapi sekarang ini tidak ada yang baru. Semua yang ada di bawah kolong langit ini sudah ada sebelum kita mengalaminya. Bahkan COVID pun sudah ada sebelumnya. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru, semua pengulangan. Ya. So, kalau ada proses dan engkau sedang mengalami masalah kesulitan, semua jawabannya ada di Alkitab. Karena tidak ada masalah yang baru di dunia ini. Masalahnya itu saja. Cuman masa dan waktunya saja yang berbeda, sebutannya saja yang berbeda. Ya, COVID itu sudah ada yang namanya dulu flu Spanyol 100 tahun yang lalu. Mungkin berapa ratus tahun juga sebelumnya itu juga sudah ada, mungkin belum dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah. Belum ada buku-buku sejarah yang menulis masa-masa pandemi. Ya, jadi penduduk dunia ini bukan baru pertama kali mengalami pandemi. So jangan takut berlebihan dengan namanya si COVID. Ya, COVID itu nggak akan pergi. COVID itu jadikan teman saja. Ya, COVID itu nggak pergi, Bapak Ibu. Udah ada 5 negara yang melakukan vaksinasi keempat. Yang tidak menutup kemungkinan bangsa kita akan mengikuti. Ya, vaksin primer 2 putaran. Vaksin booster masuk yang pertama, akan ada putaran kedua lagi. Sudah 5 negara. Ya, dari hasil penelitian vaksin booster tadi, saudara, maksimum hanya bertahan 6 tahun maksimum. Ya, paling cepat 1 tahun. Setelah itu kekebalan tubuhnya akan turun lagi. Ya, so don't worry about COVID. Ya, kita nggak usah terlalu pusing dengan yang namanya COVID. Ya. Itu bukan hal yang baru, tenang saja. Ya. Tuhan punya cara yang ajaib menolong engkau dan saya. So, jangan takut berlebihan. Ya, masuk lagi ke dalam 1 Petrus 1 ayat 7 tadi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kalau engkau dan saya Tuhan kasihi, Tuhan cintai, imanmu akan terus dimurnikan sampai engkau dan saya benar-benar melekat. Sampai titik di mana engkau tidak mau lagi berbuat dosa. Bukan tidak bisa, selama kita di dunia ini masih bisa berbuat dosa. Tapi sampai kepada titik di mana kita tidak mau lagi berbuat dosa. Itulah kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Haleluya. Saudara mukanya terlalu tegang. Nah, jangan salahkan saudara, jangan salahkan saya. Tema ini gembala saudara yang kasih. Ya. Dan ini baru pendahuluan. Ya, supaya kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus itu dimurnikan layaknya emas. Bahkan nilainya lebih tinggi daripada emas. Untuk mendapatkan kemurnian, tingkat kemurnian emas, supaya emas itu 99,9%. Kalau masyarakat awam mengatakan emas 24 karat, emas murni, ya, yang produksi emas terbesar di negara kita namanya PT Antam. Ya, kalau saudara punya logam mulia pasti saya tidak heran yang namanya koin Antam. Ya. Kalau mau lihat misalnya emas-emas batangan yang ukuran sekilo ada 10 biji, mungkin bisa lihat rangkas Bapak Iwan gembala saudara. Ada ya Pak? Ada. Ya, tapi nanti itu asli atau tidak ya urusan belakangan. Haleluya.
Ya, emas itu untuk mencapai tingkat kemurnian yang perfect, yang sempurna, mesti dipanaskan dalam suhu tertentu yang membuat dia, yang mengikat, yang menempel di logam mulia tadi itu terlepas. Ya, pengikatnya terlepas. Ya, biasanya emas itu pengikatnya ada dua. Kalau emas primer itu, kalau saya tidak salah itu timah. Pengikat sekunder itu adalah nikel. Ya, kalau saya tidak salah. Apa itu terbalik? Ya, intinya supaya tadi yang nempel dengan emas itu pengikatnya tadi, timah tadi harus dibakar. Timahnya rontok, emasnya tinggal. Ya, supaya engkau dan saya mirip seperti Kristus, engkau diproses, dibakar. Dibakar lewat apa? Apa yang kira-kira sulit bagimu? Apa yang kira-kira sulit bagimu? Akan engkau alami. Engkau mencintai anakmu lebih daripada engkau mencintai Tuhan, tunggu saja. Akan ada masalah dengan anak. Engkau mencintai suamimu lebih daripada engkau mencintai Tuhan, tunggu saja. Akan ada proses dengan anak-anak itu. Pak Pendeta, apakah salah mencintai anak? Tidak salah, saya sedang tidak berbicara ke arah sana. Yang saya katakan, jangan mencintai seseorang lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Amin. Kedudukan Tuhan tidak bisa disetarakan dengan apapun yang bisa kau pegang dan sentuh dari kita. Betul. Ya. Sampai di sini masih mengerti Bapak Ibu? Amin. Ya. Saya hanya mau mengatakan, jangan engkau memiliki keterikatan, kedekatan, keakraban daripada engkau memiliki kedekatan, keintiman, keakraban dengan Tuhan Yesus. Tadi saya katakan, roh yang ditaruh di dalam diri kita diingini dengan cemburu. Jangan coba-coba ikut Tuhan cicip-cicip dunia, apalagi main di dua kerak. Ya, jalan serta Yesus, jalan serta dunia juga. Sehingga Bapak Ibu, banyak orang bercerita kepada saya, Pak Pendeta, setelah Bapak sering-sering berbicara kepada saya mulai percaya dengan Bapak yang Bapak sampaikan, hidup saya tidak semakin enak, Pak Pendeta. Ya benar memang, kalau dia bilang makin enak berarti kau salah menafsirkan apa yang saya sampaikan. Memang ciri-ciri orang yang semakin dekat sama Tuhan hidupnya makin gak enak. Karena dunia ini, prinsip-prinsip hidup kekristenan itu tidak berjalan lurus dengan prinsip-prinsip hidup keduniawian. Ya, itu jelas. Karena kita ketika itu Tuhan, memang kita ini disadarkan bahwa keluarga negara kita bukan berasal dari dunia. Sehingga engkau tidak akan nyaman lagi dengan pola hidup gaya orang hidup di dunia, sekalipun engkau masih tinggal di dunia. Ya. Kalau engkau sedang mengalami hal itu, ikut Tuhan kok semakin sulit. Maksudnya tidak senikmat dulu lagi, bisa dugem-dugem, ya. Setelah ikut Tuhan Yesus tidak bisa gosip-gosip lagi. Setelah ikut Tuhan Yesus tidak bisa miras-miras lagi, ya. Setelah ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak main skater-skateran lagi, ya. Ya. Kalau kau sudah mulai nyaman dengan orang-orang sekelilingmu yang masih punya duniawi, berarti kau benar. Ya, saya kasih sebuah penghiburan kepada saudara. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus Sampai selama-lamanya. Ini dia sedap nih, meskipun apa? Meskipun saya susah, Menderita pikul salib. Menderita pikul salib. Apa? saya mau Iring Yesus. Sampai kapan? sampai selama-lamanya.
Itu udah benar. Ya. Kalau engkau habis nyanyi ini, lantai atau meja di depanmu masih kering, lakukan terus menerus lagu ini, nyanyikan terus menerus sampai engkau benar-benar menghayat. Ya. Orang-orang yang sudah di dalam titik terendah dalam kehidupannya sampai mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Sampai titik situ itu meja atau lantai di tempat dia duduk menyanyikan itu udah penuh, udah basah dengan air. Ya, air mata maksudnya. Mungkin juga bercampur sedikit dengan air ingus. Nah iya saudara, saya mengalami itu. Udah gak sanggup lagi ngomong apa. Ya Tuhan, tinggal itulah. Ya, memang kalau memang inilah upahku ikut Tuhan, iring Yesus, ya ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Ya Tuhan, biarlah aku, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati bersama Engkau. Terimalah aku di dalam keabadian-Mu. Habis itu ada telepon. Ya, saya tuh katanya tadi sukar banget ya. Saya pernah 3 bulan tidak bisa makan di Jakarta. Ya, prosesnya sebenarnya panjang. Dari orang yang hidupnya senang awal-awal ke Jakarta sampai habis, ya tidak ada barang yang bisa saya jual lagi. Ya, itu tadi saya katakan, lagu ini membuat lantai di mana saya berlutut sudah tidak cukup lagi tisu untuk melapnya. Ya, saya sudah bingung juga mana lebih banyak air mata apa air ingus. Benar saudara, meskipun saya menderita dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Setiap kali saya nyanyikan ini, saya ingat bagaimana saya diproses Tuhan. Beberapa kali dalam perjalanan hidup saya sampai Tuhan izinkan dalam titik-titik terendah dalam hidup saya. Berbahagialah saudara. Apa kesukaranmu saat ini? Masalah ekonomi kah? Masalah bisnismu kah? Apakah engkau sekarang sedang ditipu orang? Apakah engkau sekarang sedang mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh? Masalah apa? Engkau belum dapat jodoh, sudah menikah belum dapat anak, sudah dapat anak cacat, atau sudah dapat anak itu tidak nikah-nikah sampai sekarang. Apapun persoalanmu, dengar dengan baik. Iringlah Yesus sampai titik darah penghabisan. Ada mahkota yang menantikan engkau dan saya. Engkau dengan tidak kepala gundul sampai kepada langit baru dan bumi baru. Ada rupa-rupa mahkota yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia iring Yesus semasa menumpang menjadi musafir di dunia ini. Ya. Ada mahkota kemuliaan, ada mahkota untuk orang yang setia mencari jiwa, ada mahkota orang yang setia iring Yesus, dan berbagai macam mahkota yang Tuhan janjikan di dalam firman. Itu semua akan ditaruh di atas kepalamu ketika engkau sampai di langit baru dan bumi baru. Mahkota yang bertingkat-tingkat akan ada di atas kepalamu. Engkau akan disambut oleh Bapa di surga. Sabarlah anakku, tugasmu di dunia telah selesai. Terimalah mahkota yang akan kuberikan kepadamu, dan marilah makan seperjamuan denganku. Itulah kata-kata yang dinanti-nantikan semua para pengikut Yesus di dunia. Itulah kata-kata penghiburan yang kita buat menjadi penghiburan yang sangat kuat di dalam diri kita. Karena tidak ada gunanya engkau melakukan banyak mukjizat mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Hampir tidak ada gunanya, bahkan tidak ada gunanya kalaupun engkau melakukan banyak mukjizat dan bernubuat. Kalau itu semua tidak berdasarkan kehendak Bapa di sorga, engkau juga akan ditolak. Engkau dikatakan si pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapan. Haleluya. Ukuran keberhasilan seseorang ikut Yesus, ukuran keberhasilan seseorang iring Yesus, ukuran kedewasaan kekristenan, kedewasaan kerohanian seseorang di dalam ikut Yesus bukan melakukan hal-hal yang saya sebut tadi. Bisa itu menjadi salah satunya, tetapi itu bukan pedoman. Ya,
Jangan bangga engkau usir setan, tangking setan pergi. Jangan bangga engkau doain orang lumpuh-lumpuh berjalan. Jangan bangga engkau doain orang buta-buta menjadi melek. Jangan bangga engkau bernubuat-nubuatmu menjadi nyata. Banggalah engkau kalau engkau bisa berjalan dengan Tuhan dalam ketepatan. Apa yang Bapakmu kehendaki, itu yang engkau lakukan. Maka itulah yang menghantarkan engkau dan saya sampai ke langit baru dan bumi baru. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Beberapa gereja yang menjadikan keberhasilan iman kekristenannya, bahkan keberhasilan pelayanannya. Kalau di dalam pelayanannya tadi atau di dalam perjalanan imannya, dia banyak mengusir setan, dia banyak menyembuhkan orang sakit, dia banyak bernubuat dan sebagainya. Kalau itu dijadikan tolak ukur seperti saya katakan tadi, bukan lagi beberapa, tapi sudah mulai sedikit banyak gereja-gereja yang mengarahkan arah pengajarannya ke arah sana. Ya, maka mengikut Tuhan itu dijadikan sesuatu hal yang sangat instan dan sederhana. Mengikut Tuhan itu dijadikan sesuatu hal yang sangat gampang sehingga orang menunda-nunda pertobatan. Ya, dengar dengan baik, orang yang melakukan itu semua tadi dikatakan oleh firman Tuhan, enyala dari hadapanku engkau sekalian pembuat kejahatan. Dia tidak mengatakan sabaslah anak. So, apakah salah kita berdoa kepada orang sakit sembuh? Tidak salah. Saya mengatakan jangan itu dijadikan sebuah tolak ukur keberhasilan pelayananmu. Jangan itu engkau menjadikan tolak ukur sebuah kedekatanmu dengan Tuhan. Tidak perlu dekat sama Tuhan, usir setan juga, orang setannya juga bisa kabur. Ya, orang pakai jampi juga setan bisa kabur, tinggal adu pangkat. Setannya pangkat kopral atau pangkat sersan. Kalau yang merasukin seseorang pangkat kopral, datang orang yang mempunyai kekuatan daripada dukun dan sebagainya, pangkatnya sersan, si kopral, setan kopral akan pergi. So, Anda tidak perlu membilang itu sebuah mukjizat dan sebagainya. Ya, jadi jangan jadikan itu sebuah tolak ukur. Itu tanda-tanda yang menyertai pelayanan orang-orang percaya. Itu tanda-tanda yang menyertai saja. Tapi itu bukan tujuan pelayanannya. Amin. Haleluya. Jadi apa dari maksud Tuhan mengizinkan engkau mengalami proses dalam kehidupanmu? Yang pertama tadi dikatakan supaya engkau semakin mirip dengan Kristus. Karaktermu diubah. Engkau bermasalah dengan amarahmu. Engkau gampang marah, naik darah tinggimu. Ya, engkau mungkin akan dihadapkan, yang sering saya dengar orang-orang yang bermasalah dengan yang namanya emosi temperamen. Kalau dia pernah meminjamkan uang kepada orang yang dipercaya dan uang itu tidak dikembalikan, itu posisi pasti terbalik. Seperti kita yang pinjam uang, bukan kita yang pinjamin uang. Ya, jadi kita yang lebih sering nelfon dia, bukan dia yang harusnya telepon kita. Maaf ya, belum bisa ganti. Mungkin awal-awal begitu, ujung-ujung seperti itu. Di situ kau sedang dilatih kesabaranmu. Nah, ya, di situ dilatih kau kesabaranmu. Banyak hal lagi, ya, di mana titik-titik lemahmu Tuhan sedang benahi itu. Bersyukurlah, ya. Kalau kau perhatikan apa yang Tuhan sedang izinkan kau alami, berproses saat ini, itu titik-titik lemah di mana Tuhan mau perbaiki itu. Amin. Ya. Kalau engkau sampai sekarang dengan tingkat usia pada orang normal misalnya, hitungan dunia secara psikologis, dengan usiamu sekarang engkau belum ketemu dengan jodohmu, jangan takut. Ya, bisa-bisa nanti kalau kau dipertemukan cepat-cepat dengan jodohmu, engkau sudah tidak mencintai Tuhan lagi. Benar Bapak Ibu, jangan takut. Jomblo terlewat. Jomblo itu keren. Saya juga jomblo lokal. Istri saya lagi di Jakarta. Dia jadi jomblo lokal. Berarti mau nambah lagi Pak? Enggak lah. Bukan karena istri saya lagi nonton, enggak. Ya, itu dia Bapak Ibu. Yang kedua apa? Tuhan izinkan engkau mengalami berbagai macam proses.
Yang kedua, hati kita merasakan bahwa rancangan Tuhan membawa damai sejahtera. Ini yang sulit, ya. Makanya saya katakan, saya bahasakan hati kita yang merasakan, bukan pikiran kita. Ya, hati kita yang merasakan bahwa rancangan Tuhan membawa damai. Ya, jadi itu Tuhan rencanakan. Tuhan rancangkan berbagai macam persoalan yang kau hadapi sekarang. Itu Tuhan ketahui. Tuhan tidak tutup mata atau sebelah mata, tidak. Ya, sampai titik di mana engkau mengerti apa yang kau alami sekarang itu membawa damai sejahtera dalam hidupmu. Amin. Ya, Yeremia 29 ayat 11 ini sangat populer sekali. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu apa? Rancangan. Oke, lanjut apa dikatakan? Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa? Ya. Engkau tidak akan mengerti teks ini kalau kau tidak pernah mengalami masalah. Dan engkau mengalami masalah, engkau bisa selesaikan itu masalah bersama Tuhan. Akhirnya engkau mulai merasakan ini tahap awal ini. Tahap-tahap yang paling sulitnya tadi, ayat 42. Nah, ini tahap awal nih. Ya, ujian naik kelas 1 SD dulu ini. Dari TK ke SD dulu. Ya, seperti itu. Ya, hatimu boleh merasakan damai sejahtera dalam engkau mengalami masalah. Ya, ini yang paling meneguhkan. Ya, Yohanes 14:27. Yohanes 14:27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak apa? Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Ya, orang mengalami damai sejahtera, orang yang tidak mengenal Tuhan mengalami damai sejahtera ketika segala sesuatu yang dia kerjakan, dia inginkan, yang dia perlu dan dia butuh semuanya dapat. Orang pasti mengalami damai sejahtera. Itu orang-orang di luar Tuhan. Tetapi orang-orang yang di dalam Kristus, justru di dalam ketika tadi nasibmu di ujung tanduk pun engkau mengalami damai sejahtera. Aliran-aliran damai sejahtera memenuhi hatimu. Dan kata-kata yang keluar dari mulutmu di dalam peliknya persoalanmu adalah ucapan-ucapan syukur dan berkat. Bukan kutukan dan penyesalan. Apalagi makian. Ya. Kenapa? Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan dalam diri orang-orang percaya kepada Yesus tidak sama dengan yang dunia berikan. Ya, perbandingannya berbanding terbalik maksud saya. Ya, tadi saya katakan, orang dunia, orang yang tidak mengenal Kristus merasakan damai sejahtera jikalau semua bisnisnya berhasil, ya, apa yang dia inginkan dia dapatkan, apa yang dia perlu dia dapatkan, semua apa yang dia kehendaki dia bisa dapatkan, dia bersuka cita dan damai sejahtera. Ya, tidak perlu Kristus di dalam itu, tidak perlu Roh Kudus. Tetapi orang-orang Kristen dibekali kemampuan yang lebih hebat dari orang-orang dunia. Di dalam penderitaannya pun dia bisa mengalami sukacita. Di dalam kesukarannya pun dia bisa mengalami ketenangan dan limpahan dan luapan aliran damai sejahtera. Haleluya. Itu janji Tuhan. Karena damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Amin. Haleluya. Wow. Ya, mulai jelas gambarannya ya. Jadi engkau punya masalah, engkau harus tersenyum. Amin. Engkau punya masalah, engkau harus banyak bersyukur. Amin. Engkau punya banyak masalah, engkau semakin banyak berlutut. Haleluya. Tidak banyak bersungut-sungut ngedungan. Ya, jangan lebay dengan masalahmu. Engkau punya masalah, aku juga punya masalah. Ya, yang teman yang kau menceritakan masalahmu itu juga sedang bermasalah, saudara. Ya, orang bermasalah cerita dengan orang yang bermasalah, cerita-ceritaan, tangis-tangisan, tidak ada solusi. Ya, engkau punya masalah, ceritalah kepada yang tidak punya masalah. Yang tidak punya masalah itu ada duduk di surga, tidak ada duduk di dunia. Orang di dunia semua punya masalah. Ya. Orang semua yang ada di dunia ini semua mengalami proses. Cuman ada yang ini, yang halu. Ya, bagaimana orang yang bermasalah berhalu? Orang halu, ya dia pakai narkoba.
Benar? Nah, dia halu, dia anggap dia happy, dia lupa sesaat masalahnya. Ternyata selesai efek obat itu hilang, dia baru sadar ternyata dia masalahnya belum pergi. Dia ternyata hanya muter-muter di tempat. Dia kira dia sudah happy, ternyata hepot. Nah, itu gitu Bapak Ibu ya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera orang-orang yang setia dari Yesus seperti sungai yang tidak pernah kering. Wow, tepuk tangan dong. Saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia kalau saudara bisa dengar ini. Saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia kalau saudara masih tetap ikut Yesus sampai saat ini. Haleluya. Ya. Semakin masalah itu kuat, semakin engkau pegang kuat juga imanmu. Jangan cari alternatif. Kalau engkau sudah pintar memikirkan alternatif, maka masalahmu bukan semakin selesai, tapi akan semakin rumit. Yang ketiga, ini yang ketiga tadi. Yang pertama, kalau kita bisa bertahan dan selesai berhasil melewati proses yang Tuhan sedang izinkan kita alami sekarang. Tadi pertama apa? Karakter kita berubah seperti Kristus. Yang kedua, hati kita apa? Bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Yang ketiga baru di pikiran kita. Pikiran kita disadarkan bahwa kasih Yesus itu ternyata lebih besar dari semua masalah kita. Haleluya. 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, pikiran kita disadarkan. Ya, sulit sebenarnya menyadarkan pikiran orang kalau teks ini kita pahami. Ya, kenapa? Masa di dalam kelemahan cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam persoalanmu yang begitu rumit tadi, kuasa Tuhan sempurna bekerja, membentuk engkau, mengubah caramu berpikir, mengubah cara pandangmu terhadap Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Wow. Bapak Ibu Saudara terkasih, akhirnya pikiranmu itu bisa ditebus oleh darah Yesus lewat persoalan. Ya, pikiran manusia yang paling sulit ditebus. Ya, pikiran manusia itu yang paling sulit ditebus oleh darah Yesus. Tetapi ketika pikiranmu ini sudah takluk dengan darah Yesus, maka engkau tahu bahwa segala sesuatu yang engkau alami saat ini mendatangkan, bagaimana kita bisa paham kita sedang bangkrut, sedang ditipu orang, itu mendatangkan kebaikan.
logika berpikir manusia, engkau konsultasi kepada profesor doktor pun tidak akan mendapatkan jawabannya. Hanya engkau bisa dapat jawabannya melalui firman. Ya. Kesukaran kerumitan yang engkau alami itu saat ini, penderitaan apapun persoalanmu saat ini, mendatangkan kebaikan. Amin. Katakan masalah yang kau alami. Ayo lebih keras, masalah yang kau alami mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Karena aku mengasihi Tuhan. Ya, persoalanmu mendatangkan kebaikan. Ya, akhirnya pikiran kita bisa mengerti bahwa kasih Tuhan lebih besar dari masalah. Sabarlah saudara, mungkin sebentar lagi sudah akan selesai. Bertahanlah sedikit lagi, bertahanlah selangkah lagi, masalahmu akan selesai. Sabar, bertahanlah barang sebentar saja. Berjalanlah selangkah lagi, berjalanlah 1 mil lagi bersama Tuhan. Di depan Tuhan sudah sediakan solusinya. Don't worry, ya, jangan khawatir, ya, sabar sebentar lagi. Jodohmu selangkah lagi. Ya, kalau belum jodoh, sabar, jodohmu selangkah lagi. Apa masalahmu? Utangmu belum dibayar, selangkah lagi. Ya, berjalanlah bersama Tuhan 1 mil lagi. Ya, go extra mile, jalanlah. Kau udah berjalan sampai titik di mana kau udah nggak sanggup berjalan, yuk jalan. Selangkah lagi di depan kau sudah sediakan apa? Don't give up, jangan langsung menyerah. Di depan, ya, di depan Tuhan. Ya, di balik tembok ini Tuhan sudah sediakan masalah. Sudah saya sediakan solusi. Ya, sudah Tuhan sediakan jawabannya di balik tembok ini. Ya, jangan lihat temboknya. Kau akan berjalan dengan Tuhan dalam keajaibannya. Tembok ini terus akan tembus. Amin. Ya, orang sudah mentok-mentok dari kepalanya dihantam-hantamkan ke tembok, udah nggak ada lagi. Mati nama. Bahasa Ibrani nggak mau B3 katanya kan? Nah, itu. Tahu bahasa Ibrani nggak mau B3 katanya kan? Zaman dulu itu kalau orang apa namanya sumurnya masih dikerek-kerek, ya mungkin anak milenial nggak mengalami lagi namanya ambil air dari sumur yang pakai katrol gitu. Nah itu kalau udah copot itu tangkainya, jatuh itu udah hapus banget itu. Sumur zaman dulu kan dalam-dalam. Nah, jadi udah ibaratnya nggak mau tiba itu apa namanya gayung itu udah nyemplung ke dalam sumur, itu udah nggak ada harapan. Udah begitu. Dalam hidup Tuhan itu filosofi seperti itu nggak benar. Ya. Di dalam Tuhan ketika kepalamu udah mentok-mentok kepada tembok, udah nggak tahu lagi jalan keluar, ya. Nah, disitulah Tuhan sedang melihatkan, mempertontonkan kepadamu bagaimana Dia begitu rupa mengajari engkau, mengiring-iring engkau berjalan dalam kedewasaan bersama Dia. Wow, sabar ya, sesaat lagi masalah selesai. Tapi jangan langsung bahagia, ada lagi masalah yang baru akan menunggu. Ya begitu kehidupan. Yang namanya juga musafir, Bapak Ibu. Tujuan akhir kita bukan di dunia yang bisa kita pegang sekarang ini. Tujuan kita langit baru, bumi baru yang Tuhan janjikan, di mana tidak ada lagi air mata. Engkau dan saya musafir di sini. Ya, 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Ya. Habis itu kita menuju ke abadian yang tiada akhir, yang tak berujung. Tak berujung di neraka atau tak berujung di sorga. Pilihannya selama menjadi musafir, menumpang di dunia ini. So, jangan pegang erat-erat yang apa yang kau bisa pegang saat ini. Ya, jangan pegang erat-erat apamu, hartamu, duitmu, karirmu, jabatanmu, apapun. Jangan kau pegang erat-erat. Nanti kau akan bertikai dengan orang-orang di sekelilingmu. Kalau uangmu kau pegang erat-erat, kau jadi pelit. Kalau jabatanmu engkau pegang erat-erat, kau akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankannya. Apalagi segala hal yang bisa kau sentuh, jangan pegang erat-erat. Engkau musafir, numpang lalu gitu. Ya, kalau uangmu hilang dicuri orang, ya hilanglah. Ya kan, biarlah. Jangan uang hilang, damai sejahtera juga hilang. Uang hilang,
Ya, damai sejahtera tertinggal. Ya apa uang hilang harus selalu diikhlaskan? Ya diikhlaskan, tapi sambil dicari lagi atau diupayakan untuk kembali, tapi dengan cara yang berkenan dengan itu. Nah, begitu loh. Ya, banyak rupa-rupa persoalan sekarang pasca COVID ini. Ya saya bilang aja pasca COVID, yang walaupun COVID-nya masih ada dikit-dikit. Ya, ya saya bilang tadi pandemi selesai, minyak goreng langka. Kan ada aja masalah. Ya, minyak goreng belum selesai, Pertamax naik, isunya Pertalite akan dihilangkan. Ya, bensin tidak akan dijual lagi. Tidak selesai masalah. Saudara kira pandemi seluruh dunia ini selesai? Rusia sama Ukraina berperang. Ayo, ya kan? Siapa bilang Ukraina sama Rusia jauh dekat kok? Kita BBM kita udah naik, ya kan? Kenapa kan? Ya karena tadi minyak buminya Rusia embargo. Ya, jadi sekarang minyak bumi itu lagi naik daun. Nah, itu terdampak kan yang isi Pertamax dulunya 9.000 sekarang menjadi 12.500. Kenaikannya luar biasa. Saya juga terdampak, saudara. Yang kok akhir bulan mobil saya tidak saya isi Pertamax lagi, isi Pertalite. Menjelang gajian gitu ya. Nah itu solusinya sederhana aja gitu loh, jangan lebay-lebay lah. Ya, nggak sanggup isi Pertamax ya isi premium, isi Pertalite, gitu aja sesederhana itu aja Bapak Ibu. Ada masalahmu, ya, cobalah tertawakan masalahmu ya. Amin. Bisa mentertawakan masalah? Harus bisa. Bapak pendeta ini ngomong baik, tertawain masalah. Emang Bapak pernah tertawain masalah? Sering. Tapi masalah itu mikir kalau datang sama saya. Cari dulu yang benar-benar berat, baru datang ke saya. Masalah. Kalau masalah ringan, langsung saya ketawa. Itu gak jadi. Ini perlawanan tadi kasih berat-berat lah. Kan gitu. Ya. Di dalam karir saya juga begitu. Ya kan? Di dalam karir saya juga begitu berat terus. Ya. Di dalam karir pelayanan saya juga begitu berat juga. Ini kalau Bapak Ibu berat. Ya, dinikmati saja, ya kan? Nah itu dinikmati saja, ya. Itu ibaratnya kasih kode-kode selesai. Cepat banget sih, masih ada, belum habis. Saya jarang cerita di sini. Oke Bapak Ibu, ya coba tersenyum dulu. Haleluya. Ya, jadi jangan kau yang paling bermasalah di dunia ini, enggak. Bukan kau sendiri, kabar baiknya itu aja ya. Bukan kau yang paling bermasalah di dunia. Masih ada orang di sekelilingmu. Kalau boleh dia ketawa enak, itu dia kena pintar aja. Jadi dekat sama Tuhan, ketawa dia terus, ya kan? Saya datang melayani Tuhan aja. Saya kena SP loh di kantor saya. Bukan karena kantor saya, karena orang lain ingin saya itu bayangin tuh. Jadi kita melayani Tuhan dengan tulus saja kita dibantai. Apalagi yang melayani Tuhan. So, ya, saya ketawa dong. Enak aja. Gue udah punya masalah, masa gue menangis lagi? Rugi. Ya, punya masalah ya ketawain aja masalahnya. Hello, welcome to my life. Ya, masalah ayo, selamat datang dalam kehidupan. Ya, agar kutunjukkan engkau yang mundur atau aku yang semakin dekat sama kita. Ya. Hai masalah, kau kabur dah. Jangan kabur dari masalah. Ya, kau lari dari masalah yang lain juga akan datang. Engkau hadapi juga masalah yang lain juga tetap datang gitu loh. So hadapin aja, nikmati prosesnya. Maka kalau engkau berhasil melewati proses dalam hidupmu, 3 hal akan terbentuk. Karaktermu akan mirip seperti Kristus. Hatimu bisa mengalami damai sejahtera, aliran damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan dunia berikan. Yang ketiga, pikiranmu mengerti dan memahami bahwa kasih Kristus jauh lebih besar dari you punya masalah. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup, yang memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini.
Tuhan, akhirnya waktu yang membatasi hamba untuk berkata-kata demi namamu. Tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan mengerjakannya kepada setiap hati yang mengerti dan memahaminya, sehingga firman yang ditabur akan menjadi kenyataan dalam hidup kami, karena Roh Kudus akan mengerjakannya kepada seluruh umatmu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.